Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Alfrida Harahap, SKM-MKes. Saat ini saya sebagai dosen program studi S2 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan, Padang Cidimpuan. Video kali ini saya buat untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai persyaratan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKT-PT. Dalam kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh proses pembelajaran adalah Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah, yang merupakan mata kuliah peminatan pada konsentrasi kesehatan lingkungan di semester 2 program Magister Kesehatan Masyarakat. Adapun deskripsi mata kuliah ini dirancang untuk membentuk kerangka pikir, analisis kritis, dan strategis pengelolaan masalah kesehatan masyarakat berbasis wilayah melalui pendekatan sistematik, epidemiologi, spasial, dan prinsip kesehatan masyarakat berbasis bukti. Mahasiswa dibimbing untuk dapat memahami dan mengelola penyakit di tingkat wilayah secara komprehensif. Adapun sub CPMK yaitu 1. Mahasiswa mampu menganalisis konsep dan prinsip manajemen penyakit berbasis wilayah dalam konteks sistem kesehatan masyarakat. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan komponen sistem kesehatan serta peran sektor terkait dalam pengendalian penyakit di wilayah. 3. Mahasiswa mampu menerapkan teori simpul 1-5 dalam studi kasus untuk merancang intervensi berbasis wilayah secara terpadu. Adapun capaian pembelajaran program studi S2 Kesehatan Masyarakat, CPLS1 yaitu sikap, menunjukkan ketakwaan, etika, integritas, dan tanggung jawab dalam praktik profesional. 2. CPLP6, pengetahuan, menguasai pendekatan interdisipliner dalam menyusun kebijakan berbasis bukti. CPL KU3 dan KU5 yaitu keterampilan umum, mampu mengembangkan dan mengimplementasikan teori serta mengambil keputusan strategis berbasis data. CPL KK11 yang khusus yaitu mampu mengembangkan keilmuan melalui riset, advokasi, dan kepemimpinan transformasional. Adapun capaian pembelajaran yaitu CPMK-nya setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan pendekatan manajemen penyakit berbasis wilayah dalam konteks sistem kesehatan masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis data, epidemiologi, dan spasial untuk mengidentifikasi distribusi penyakit serta menetapkan prioritas masalah kesehatan wilayah. 3. Mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi program intervensi kesehatan berbasis wilayah secara sistematis dan berbasis bukti. 4. Mahasiswa mampu mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan program melalui kolaborasi lintas sektor di tingkat wilayah. Adapun untuk pokok bahasan dalam mata kuliah terdiri dari 1. Konsep dasar manajemen penyakit berbasis wilayah, 2. Pendekatan epidemiologi dan analisis spasial, 3. Identifikasi masalah kesehatan dan penetapan prioritas wilayah, 4. Perencanaan strategis program kesehatan wilayah, 5. Implementasi program manajemen penyakit berbasis wilayah dan manajemen lintas sektor, 6. Evaluasi program kesehatan wilayah, 7. Partisipasi masyarakat dalam manajemen penyakit berbasis wilayah, 8. Studi kasus dan simulasi perencanaan manajemen penyakit berbasis wilayah. Adapun metode pembelajarannya yaitu dengan delivery, interaction, dan assessment. Dengan penilaian 1. Kehadiran 10%, kuis 15%, tugas 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%. Adapun referensi utama yang dijadikan rujukan adalah 1. Ahmadi tentang manajemen penyakit berbasis wilayah, 2. Nursalam tentang analisis evaluasi program manajemen penyakit berbasis wilayah di Puskesmas, 3. McKenzie buku acuan internasional untuk perencanaan dan evaluasi
program kesehatan. 4 ada Porta, dasar istilah dan prinsip epidemiologi wilayah. 5 ada Sanjaya tentang spasial analis untuk kesehatan. 6 WHO, contoh penerapan manajemen penyakit berbasis wilayah secara global. 7 ada Rossi tentang panduan lengkap evaluasi program berbasis wilayah. Tolong diisi presensinya bagi Bapak Ibu yang hadir, dan jangan lupa juga ada presensi kampus ya. Baik, kalau sudah selesai, ini adalah pertemuan pertama. Saya akan menjelaskan dulu tentang KPS ya. Saya akan menjelaskan dulu tentang KPS. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang KPS, karena ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena ini untuk proses pembelajaran kita ke pertemuan ke depan. Ini saya sebagai koordinatornya. Di sini ada chat elektronik, Bapak Ibu bisa membaca yang saya kirimkan ke WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu bisa bacanya ya. Bahan kajian materi juga ada. Pustaka, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin tahu pustaka utama yang saya gunakan untuk proses pembelajaran kita, jadi semua tentang KPS-nya, peraturan kelas. Jadi kita akan lanjut ke sesi perkuliahan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke materi inti hari ini, yaitu konsep dasar manajemen penyakit berbasis wilayah, di mana manajemen penyakit berbasis wilayah adalah pendekatan pengelolaan penyakit yang berbasis pada kondisi wilayah. Artinya, kita tidak hanya melibatkan penyakit dari sisi medis, tapi juga mempertimbangkan data wilayah, faktor lingkungan, sosial, dan peran lintas sektor. Jadi, setiap wilayah bisa memiliki strategi yang berbeda tergantung pada masalah dan potensi lokalnya. Prinsip manajemen penyakit berbasis wilayah ini mencakup beberapa hal penting. Harus berbasis data, kemudian dilakukan secara lintas sektor, partisipatif, fokus pada pencegahan dan berkelanjutan. Jadi kita tidak bekerja sendiri, tapi berkolaborasi dengan berbagai pihak, melalui dari dinas kesehatan sampai tokoh masyarakat. Pertama, prinsip dari manajemen penyakit berbasis wilayah ini yaitu pendekatan yang harus berbasis data wilayah. Artinya kita tidak boleh menggunakan asumsi, kita harus melihat data real di lapangan, berapa jumlah kasus, di mana lokasinya, apa penyebab dominannya. Semua jadi dasar pengambilan keputusan, karena setiap wilayah punya karakteristik dan tantangan yang berbeda. Kemudian yang kedua prinsipnya, manajemen penyakit berbasis wilayah harus dilakukan dengan pendekatan lintas sektor. Masalah kesehatan itu tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Misalnya penyakit diare mungkin berkaitan dengan sanitasi, maka sektor lingkungan harus dilibatkan, karena kalau kita ingin edukasi gizi berhasil, sektor pendidikan pun harus terlibat. Jadi adalah kerja kolaboratif. Yang ketiga prinsipnya tidak kalah penting, yaitu melibatkan masyarakat. Masyarakat bukan hanya sebagai objek, tapi harus menjadi subjek. Mereka tahu kondisi wilayahnya, mereka bisa jadi agen perubahan kalau kita libatkan secara aktif. Yang keempat, apa prinsipnya? Fokus manajemen penyakit berbasis wilayah ini pada pencegahan.
Jangan tunggu penyakit menyebar luas baru bertindak. Kita harus mencegah sejak dini melalui promosi kesehatan, deteksi dini, dan intervensi yang tepat. Dan yang kelima, semua upaya itu harus berkelanjutan. Jangan hanya program sesaat selesai lalu ditinggal. Kita harus pastikan program berjalan terus dengan dukungan sistem SDM dan anggaran yang cukup. Karena banyak sekarang contohnya itu ganti pejabat, programnya ganti karena tidak sesuai dengan passionnya. Atau banyak juga penelitian-penelitian mengatakan bahwa program itu tidak berjalan karena apa? Karena kurangnya anggaran. Nah, kelima prinsip ini adalah fondasi utama dalam manajemen penyakit berbasis wilayah. Kalau kita abaikan salah satunya, maka penanganan penyakit bisa jadi tidak efektif atau tidak bertahan lama. Konsep dasarnya adalah bagaimana kita mengelola masalah penyakit dengan mempertimbangkan kondisi wilayah. Artinya setiap wilayah punya karakteristik yang berbeda-beda, baik dari sisi lingkungan, budaya, sosial, ekonomi, maupun akses layanan kesehatan. Jadi pendekatan penanganannya tidak bisa disamakan. Ada contoh kasus DBD di daerah padat penduduk dengan drainase buruk. Tentu berbeda penanganannya dengan kasus DBD di wilayah perbukitan yang jarang penduduk. Disinilah pentingnya pendekatan berbasis wilayah. Maka untuk membantu kita menganalisis dan merancang intervensi, kita gunakan apa? Teori simpul. Teori simpul 1 sampai 5. Simpul 1 itu apa? Kita mulai dengan mengidentifikasi masalah kesehatan di wilayah. Simpul 2, kita tentukan prioritas masalahnya, mana yang paling penting. Simpul 3, kita cari tahu penyebab dan faktor risikonya. Simpul 4, kita susun intervensi yang sesuai dengan kondisi wilayah. Simpul 5, kita laksanakan pantau dan evaluasi intervensi tersebut. Saya berikan contoh sederhana. Bayangkan kita ditugaskan untuk menangani masalah stunting di sebuah desa. Orang Bapak Ibu ada yang kepala puskesmas ya. Nah, di simpul 1 kita mulai dengan mengidentifikasi masalah. Dari data puskesmas tempat, kita menemukan bahwa ternyata 25% balita di desa A mengalami stunting. Ini adalah angka yang tinggi dan menjadi sinyal bahwa ada masalah serius di wilayah tersebut. Masuk ke simpul 2, menetapkan bahwa stunting adalah masalah prioritas. Kenapa? Karena stunting bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tapi juga perkembangan otaknya. Ini akan berpengaruh jangka panjang terhadap kualitas SDM di masa depan. Lalu simpul 3-nya, kita analisis. Kita menganalisis penyebab dari masalah tersebut. Kita temukan bahwa penyebabnya antara lain adalah kurangnya asupan gizi, sanitasi yang buruk, dan minimnya edukasi ibu mengenai pola makan dan misalnya perawatan anak. Nah, selanjutnya di simpul 4, kita mulai merancang intervensi berbasis wilayah. Misalnya kita adakan program pemberian makanan tambahan untuk balita. Nah, lakukan edukasi gizi untuk ibu-ibu, perbaiki akses sanitasi dan jamban sehat, serta libatkan bidan desa dan tokoh masyarakat agar program diterima dan dijadikan dengan baik. Terakhir, di simpul 5, kita melaksanakan program tersebut dan tentu saja melakukan pemantauan dan evaluasi berkala. Nah, kita lihat apakah angka stunting menurun, apakah ibu-ibu menerapkan pola makanan yang benar, dan apakah tadi lingkungan menjadi lebih sehat. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa misalnya manajemen penyakit berbasis wilayah bukan hanya tentang membuat program, tapi tentang berpikir sistematik, melihat konteks wilayah, dan melibatkan berbagai pihak untuk menjelaskan perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Di sini, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya?
Oke, silakan. Izin bertanya, Bu, mengapa masih banyak daerah yang belum optimal dalam penerapan manajemen penyakit berbasis wilayah, padahal kebijakan nasional sudah ada? Satu lagi, Bu, izin bertanya, berdasarkan pengalaman di lapangan, seringkali ada penyakit tidak akurat atau terlambat. Bagaimana seharusnya sistem surveillance diperkuat di tingkat wilayah? Baik, saya tanggapi dari pertanyaan pertama ya. Mengapa masih banyak daerah yang belum optimal dalam penerapan manajemen penyakit berbasis wilayah? Padahal kebijakan nasional sudah ada. Ini pertanyaannya sangat penting dan memang sering ditemui di lapangan. Kebijakan nasional tentang manajemen penyakit berbasis wilayah memang sudah ada, bahkan cukup jelas kerangka dan arahnya. Tapi kenapa banyak daerah belum optimal dan penerapannya? Ada beberapa alasan utama. Pertama, banyak daerah yang belum memiliki data wilayah yang lengkap dan akurat. Padahal manajemen penyakit berbasis wilayah menuntut intervensi berbasis data. Tanpa data, sulit untuk menentukan masalah prioritas, apalagi merancang intervensi yang tepat sasaran. Kedua apa? Masih ada keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia, terutama di tingkat kabupaten ataupun puskesmas. Banyak tenaga kesehatan belum dibekali cukup pelatihan tentang bagaimana menerapkan pendekatan berbasis wilayah secara sistematik dan lintas sektor. Coba baca-baca banyak jurnal penelitian. Itu tidak dilakukan pelatihan karena kebanyakan kekurangan dana, tidak adanya dana. Jadi kadang dilakukan pelatihan itu hanya sekali setahun. Nah, ketiga, koordinasi lintas sektor seringkali belum berjalan dengan baik. Manajemen penyakit berbasis wilayah tadi menuntut kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, bahkan tokoh masyarakat. Nah, sayangnya di banyak daerah antar sektor masih bekerja secara terpisah, belum terintegrasi. Keempat, apa? Adanya keterbatasan anggaran dan prioritas daerah. Walaupun kebijakan nasional ada, pelaksanaannya sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah. Jika Pemda tidak menjadikan ini isu kesehatan sebagai prioritas, maka manajemen penyakit berbasis wilayah tidak berjalan maksimal. Nah, yang terakhir, kurangnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Banyak program dilakukan hanya sebagai formalitas tanpa diikuti pemantauan yang ketat. Akibatnya tidak ada perbaikan berkelanjutan. Jadi, meskipun kebijakan secara nasional sudah tersedia, implementasi di daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan data SDM. Kesiapan data SDM, koordinasi lintas sektor, komitmen daerah dan sistem pemantauan yang berjalan. Itulah tantangan besar yang harus kita jawab bersama sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ya, berdasarkan pengalaman di lapangan, seringkali data penyakit tidak akurat atau terlambat. Nah, ini pertanyaannya sangat relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Banyak intervensi kesehatan tidak tepat sasaran karena data penyakit yang tidak akurat atau terlambat. Padahal dalam manajemen penyakit berbasis wilayah, data adalah fondasi utama. Lalu bagaimana seharusnya sistem surveillance diperkuat? Pertama, harus ada penguatan kapasitas SDM surveillance di tingkat wilayah, terutama di puskesmas. Banyak petugas surveillance yang merangkap banyak tugas, kurang pelatihan, tidak mendapat pembaruan keterampilan. Maka pelatihan rutin dan pendampingan teknis menjadi sangat penting. Kedua, perlu adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dan digital. Kalau masih mengandalkan laporan manual dan pengiriman berkala, pasti akan terlambat. Idealnya, data dikumpulkan secara real time melalui aplikasi yang bisa diakses langsung di Dinas Kesehatan. Ketiga, sistem surveillance harus melibatkan masyarakat, kader,
tokoh lokal, bahkan guru dan RT ataupun RW bisa diberdayakan sebagai pelapor dini. Ketika ada kasus mencurigakan seperti demam berdarah misalnya ataupun diare, mereka bisa segera melaporkan ke puskesmas. Keempat, harus ada mekanisme validasi dan analisis data secara rutin. Data yang masuk tidak boleh hanya ditumpuk, tapi harus diolah untuk melihat tren, pola, dan risiko. Ini membantu dalam pengambilan keputusan cepat di wilayah. Kelima, pentingnya ada komitmen dari pimpinan wilayah. Jika kepala puskesmas camat atau kepala dinas tidak mendorong pentingnya surveillance, maka sistem ini lemah. Dukungan politik dan anggaran juga sangat menentukan. Jadi, memperkuat sistem surveillance bukan hanya soal alat atau teknologi, tapi juga penguatan SDM, kolaborasi lintas pihak, integrasi sistem, dan komitmen wilayah. Karena tanpa data yang kuat, tidak mungkin kita bisa mengelola penyakit secara efektif. Sekian diskusi kita hari ini. Akhirnya dan mengucapkan